Bulan sudah berganti, jadi hati-hati. Memasuki bulan ke-7, banyak ancaman bencana alam yang mengerikan. Jauh mengerikan dari bulan Juni, sebab setelah melewati pertengahan bulan Suro akan ada sesuatu yang sangat besar. Gunung meletus, kemungkinan akan terjadi di awal-awal bulan ini. Lebih menakutkan lagi, setelah gunung meletus, ada wabah penyakit yang mematikan. Lantas benarkah penyakit mematikan itu ada obatnya? Benarkah kondisi perekonomian nasional juga mengalami fase terendah? Lalu apa yang harus dilakukan agar selamat dari semua bencana? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Memasuki bulan Juli wajib berhati-hati. Banyak bencana yang tak terbayangkan sebelumnya bakal terjadi. Saat ini, aura manusia juga cenderung negatif, sehingga bisa membawa dampak yang buruk bagi pergerakan semesta. Jolakannya, energi negatif manusia itu justru menjadi hulu picu untuk datangnya banyak bencana alam karena energinya tidak baik. Selanjutnya, yang membuat suasana semakin tidak menentu adalah datangnya banyak virus mematikan. Zaman sekarang tuh banyak orang yang auranya itu negatif, ya, seperti dari kalangan yang orang-orang spiritual ya, terutamanya banyak tipu daya sehingga energi aura negatif itu mengundanglah energi-energi tidak baik ya, seperti bencana-bencana yang tidak disangka-sangka ya, seperti nanti akan terjadinya sesuatu angin tetapi akan mendatangkan virus atau penyakit. Ya, penyakitnya itu seperti tidak ada obatnya ya, seperti auranya itu gatal-gatal, penyakit-penyakit, wabah penyakit yang bisa dikatakan energinya itu banyak yang meninggal. Begitu. Dikarenakan banyak orang-orang yang berspiritual ya, tetapi auranya itu kosong. Ya, tipu dayanya tapi kuat, yang bisa membuat ya alam ini murka begitu. Virus penyakit yang sangat mematikan sepertinya menjadi momok paling menakutkan karena selain belum ada obat yang bisa menyembuhkan, kehadirannya di saat kondisi perekonomian memburuk. Dan yang lebih mencengangkan lagi, penyakit datang secara bertubi-tubi setelah terjadi gunung meletus di wilayah timur dan tengah bulan Jawa. Penyakit yang dipicu letusan gunung berapi menjadi pertanda akan datangnya sesuatu yang menakutkan. Yang Bunda rasakan ya, di sini itu ada seperti gunung ya, gunung tetapi wilayahnya itu bisa di Jawa Tengah atau Jawa Timur ya, arahnya itu. Terus itu bencana yang akan besar sehingga rakyat di sana atau penduduk di sana itu akan mengalami perpindahan karena ada meletusnya gunung secara tiba-tiba. Ya, mungkin dampaknya banyak korban yang banyak. Itu sangat mengerikan. Dan untuk sekarang juga sepertinya sudah terasa ya energinya, banyak sekali penyakit-penyakit yang sepertinya itu sulit disembuhkan, seperti meriang ya, sakit perut, tetapi setelah minum obat juga energinya tetap saja begitu. Sebagai seorang yang banyak mendapatkan gambaran gaib, Bunda Dewi juga merasakan ada sesuatu yang datangnya dari lautan. Dalam penglihatan Bunda Dewi, akan datang hantaman air laut yang sangat keras, menyerbu daratan hingga berkilo-kilo jauhnya. Gambaran yang lebih menakutkan lagi adalah fenomena tsunami ini bisa menyamai dahsyatnya tsunami yang pernah terjadi di Aceh. Kalau gunung meletus itu kan kita bisa sangat waspada. Kalau ini lebih ke energinya itu senyap. Kalau senyap itu kan
kita tidak bisa berwaspada, tetapi secara tiba-tiba yang tadi Bunda katakan itu, secara tiba-tiba itu ya entah itu angin topan, entah itu gunung meletus, jadi meleset dari prediksian. Tiba-tiba ada banjir bandang ya, terus juga akan ada energi yang Bunda rasakan nih, auranya itu seperti aura laut, yang akan seperti tsunami ya, tapi besar seperti dulu tuh peristiwa di Aceh, nah seperti itu. Benar, bencana alam setelah melewati pertengahan tahun akan terasa bertambah berat. Apalagi bencana-bencana yang membaut kehidupan semakin sulit justru terjadi di bulan yang penuh tantangan. Sebagai ahli supranatural, Bunda Dewi melihat perekonomian yang memburuk bisa berujung terganggunya stabilitas sosial dan politik yang dampaknya jauh menakutkan. Terutama tuh perekonomian yang akan sangat menurun drastis ya. Dan juga akan banyak orang yang kehilangan arah, seperti nantinya tuh mencuri, menipu. Nah, akan banyak di tahun 2026 ini berkedok orang-orang yang dia ini seolah-olah menolong, tetapi dia ini bahkan ibarat katanya menipu dengan secara halus gitu. Kami akan ada pabrik yang sudah berdiri lama ya, berdiri lama di tahun lama ya, 1990 begitu ya. Pabriknya itu sudah berdiri lama, tetapi tiba-tiba akan banyak seperti karyawan ya, karyawannya itu hilang, PHK, di PHK, beribu-ribu karyawan akan diberhentikan dari pekerjaannya. Itu sudah berdiri lama ya. Jadi bukan perusahaan yang baru, tetapi pabrik yang sudah lama berdiri zaman dulu tiba-tiba kena energi virus yang bisa dikatakan perekonomiannya anjlok total. Gempuran bencana alam hingga munculnya krisis ekonomi membuat suasana di bulan Juli akan bertambah gerah. Orang akan semakin egois karena kejatuhan perekonomian membuat manusia semakin tidak peduli pada lingkungannya. Tradisi lama seperti gotong royong, saling membantu, serta berhati-hati dalam segala hal tampaknya akan segera berakhir. Jadi, sudah tiba saatnya untuk memperbaiki diri dan jangan berlaku keji pada sesama. Dari energi batin yang Bunda rasakan di sini ya, jangan berbuat keji ya, apalagi zolim kepada orang yang tulus ya, orang yang jujur ya. Hindari energi kelicikan, kezoliman ataupun energi buruk lainnya, karena semesta ini sudah benar-benar ibarat kata akan seperti hukum tabur tuai yang akan sekaligus begitu. Begitu dia melakukan tindakan kezoliman atau kemungkaran, hari itu pun juga akan terbalaskan. Seperti tahun 2026 ini tahun pembalasan. Tapi benarkah kondisi perekonomian Indonesia akan semakin memburuk setelah pertengahan tahun berlalu? Bencana demi bencana masih akan terus terjadi, bahkan hingga pergantian tahun nanti. Bersama hantaman banyak bencana alam, kondisi perekonomian juga menambah suasana panas. Saat ini, situasi ekonomi dalam negeri memang sedang tidak baik, sehingga semua orang berusaha menahan diri karena banyak yang tidak stabil di tahun ini. Menurut paranormal Ki Candan Langit, semua harus mempersiapkan diri agar kuat menjalani hari-hari yang sulit. Jadi di sini untuk perekonomian memang ya, khususnya di Indonesia, memang naik turun. Frekuensinya itu, persentasenya itu naik turun. Tapi yang saya rasakan nanti, yang saya melihat di tahun ini memang masih butuh penantian gitu. Masih banyak orang menanti untuk apa?
menanti untuk stabil. Jadi kalau untuk perkembangan pergerakan ekonomi itu di tahun ini memang harus harus kuat gitu ya, harus kuat, harus bisa mengatur manajemen semuanya. Karena di tahun ini naik turun persentasenya, tapi banyak kelemahannya kalau di tahun ini. Makanya semua orang banyak pengusaha atau orang usaha ini mengalami penurunan gitu ya. Karena semua misalkan barang-barang pokoknya itu mahal atau ada kenaikan. Nah, akhirnya di sini banyak mengalami penurunan. Jadi hati-hati di tahun ini memang kita dalam mengatur pola keuangan, manajemen itu harus sebagus-bagusnya. Karena dalam perekonomian yang saya lihat untuk kerejekian ya tentunya ini belum stabil di tahun ini. Situasi semakin tidak mudah untuk dijalani karena nasib manusia memang sedang tidak baik. Apalagi gejolak alam juga terus terjadi, entah sampai kapan akan berakhir. Dalam situasi yang tidak menentu itu, kondisinya bertambah runyam karena banyak orang yang mengalami tekanan batin sehingga kehilangan daya percaya diri. Kondisi itu akan tak terkendali jika memang para pemimpinnya kehilangan niat menyejahterakan rakyat banyak. Masalah nasib umat manusia yang memang sekarang banyak mengalami kesulitan, banyak mengalami tantangan atau penurunan atau kebangkrutan, ini memang banyak sekali ya. Dan saya lihat memang banyak orang yang mengalami turun mental atau tidak percaya diri. Terus banyak orang pola pikirnya itu jadi cenderung berkurang, itu kepercayaan diri itu berkurang. Jadi untuk perkembangannya itu saya rasakan ini banyak banget penurunan dan banyak yang gulung gitu. Nah, makanya dampak kepada umat manusia pun banyak mengalami orang cenderung akhirnya hal yang tidak baik yang dilakukan. Terus cenderung banyak yang ibaratnya menjalankan aksi kriminal, aksi kejahatan. Sebagai praktisi supranatural, Ki Candan Langit juga mendapatkan banyak gambaran tidak baik di panggung hiburan. Salah satu kejadian yang bakal disorot publik adalah terseretnya nama seorang artis di pusaran korupsi besar-besaran. Kondisi jiwa yang sedang tidak stabil ikut pula membawa pengaruh buruk bagi orang yang sedang dalam proses pemulihan. Setelah itu yang juga mengejutkan adalah munculnya fenomena aneh ketika seorang pria memilih menjadi perempuan. Para artis-artis ini memang yang saya lihat ini nanti artis ini juga banyak mengalami persentase ketidakstabilan. Yang jelas ini ada artis-artis yang mengejutkan. Yang mengejut ini sebenarnya ganti profesi gitu ya. Ganti profesi dan ada yang masuk ke dalam tindakan ibaratnya menantang hukum, yang melanggar hukum. Nah, kalau tindakan-tindakan yang ibaratnya yang mengejutkan itu contohnya gini. Maaf nih ya, yang benar-benar mutlak perempuan akhirnya jadi laki-laki. Yang benar-benar laki-laki yang gak disangka akhirnya menjadi perempuan. Nah, secara fisik itu dirubah. Nah, ini entah itu karena memang simbol karena dia tuh bersugesti untuk dapat rezekinya di situ atau memang sudah pola pikirnya itu bermasalah. Kondisi perekonomian sepertinya memang sangat memprihatinkan. Situasi ini semakin memburuk karena banyak faktor yang mempengaruhi. Lalu seperti apa gambaran nasib manusia di awal bulan Juli ini? Benarkah akan terjadi fenomena yang susah semakin susah? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.
Hati-hati, amukan semesta sepertinya memang sudah sulit untuk dihindari. Nyaris setiap hari selalu ada bencana dan berbagai peristiwa buruk yang membuat suasana hati semakin terpuruk. Setelah melewati bulan Juni, akan ada fenomena mengerikan ketika yang susah semakin susah, yang kaya bertambah kaya. Kepada mereka yang sudah memiliki pekerjaan, sebaiknya lebih berhati-hati dalam bekerja. Karena akan ada badai pemutusan hubungan kerja yang membuat susah cari pekerjaan. Ini yang susah semakin susah, yang kaya semakin kaya. Itu yang akan terjadi di tahun ini ya. Oke, jadi yang saat ini karirnya nggak baik-baik saja harus dipersiapkan ya. Kira-kira kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan harus gimana? Seperti Memang benar, bencana alam seperti tidak memiliki hari libur, terus terjadi dari hari ke hari. Bersama itu, datang pula virus penyakit yang sangat mematikan, yang bahkan belum ditemukan obatnya. Tapi mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan menghadapi semua yang menakutkan itu. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was